Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sekaring Hania dari kelas 10 MIA 6. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab, pada masa itu disebut masa jahiliyah, dikarenakan moral masyarakat Arab, khususnya Arab pedalaman Baduy, pada umumnya mereka hidup berkabilah dan berada dalam lingkungan yang pengetahuannya sangat minim, yang mengakibatkan mereka tersesat dan menemukan nilai-nilai kemanusiaan, bunuh anak dengan dalil kemuliaan, menggemari perjudian, dan membangkitkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Kondisi masyarakat Arab secara umum ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain: yang pertama, kondisi sosial. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah atau krisis moral. Disimpulkan bahwa keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam diantaranya: ke-1, sebelum kedatangan Islam, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka menyembah patung-patung berhala karena dianggap suci. Kedua, menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Ketiga, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Keempat, orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, yakni suka meminum khamr. Yang kedua, kondisi politik. Sebelum Islam datang, sebagian besar daerah Arab termasuk daerah yang gersang dan tandus. Mereka hidup berpindah-pindah dan hanya bisa loyal ke kabilahnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilahnya, sehingga mereka tidak mengenal konsep negara. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi dengan model kabilah. Fungsi pemimpin kabilah ini lebih banyak bersifat penengah atau arbitrasi daripada memberi komando, tidak berwenang memaksa, serta tidak dapat membebani tugas-tugas atau memberikan hukuman-hukuman. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Sebelum Islam datang, perdagangan merupakan faktor penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Pada 200 tahun menjelang Islam lahir, para pedagang Arab Selatan dan Yaman telah mengadakan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Mereka dikenal sebagai pengembara dan pedagang yang tangguh. Faktor-faktor yang mendukung kemajuan perdagangan Arab sebelum Islam datang adalah sebagai berikut. Pertama, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Kedua, letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. Ketiga, terblokadenya lalu lintas perdagangan Bizantum di utara Hijaz dan Laut Merah. Keempat, adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. Kelima, terisolasinya perdagangan orang Ethiopia di Laut Merah karena diblokade tentara Yaman pada tahun 575 Masehi. Mekah telah menjadi jalur perdagangan internasional yang pada saat itu juga sebagai pusat kegiatan agama, menghubungkan jalur perdagangan dan jaringan bisnis dari Yaman ke Syria dan dari Abyssinia ke Irak. Hal ini diuntungkan oleh posisinya yang sangat strategis. Selain menjadi pusat kegiatan agama, pada awalnya Mekah didirikan sebagai pusat perdagangan lokal. Oleh karena itu, Mekah merupakan tempat suci. Para pengunjung merasa terjamin keamanan jiwanya. Yang keempat, kondisi agama. Islam diturunkan di Jazirah Arab yang letaknya diapit oleh dua kawasan yang mempunyai kekuasaan besar, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Di Persia ditetapkan agama Majusi
sebagai agama resmi yang dijalankan di seluruh teritorialnya, dan yang menjadi sembahan mereka adalah api. Adapun kitabnya adalah Zen Avesta. Bizantium menetapkan agama resminya adalah Nasrani, dan kitab sucinya adalah Injil. Pada awalnya, bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang lazim disebut ajaran agama Hanif, artinya yang benar dan lurus. Setelah berjalan berpuluh-puluh abad, ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengalami perubahan dan akhirnya menjadi penyembah bulan, matahari, jin, bintang-bintang, dan yang paling menonjol adalah menyembah berhala yang mereka buat dari batu, kayu, dan juga yang terbuat dari logam yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Selain itu, ada berhala-berhala yang lain, seperti Lata yang tepatnya di Taif. Menurut penduduk Taif, Lata merupakan berhala yang paling tua. Ada juga berhala yang bernama Uzza, tepatnya di Hijaz. Sementara itu, berhala Manah bertempat di dekat kota Madinah. Berhala ini sangat dimuliakan oleh penduduk Yatsrib.